Satu unit alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material tanah longsor yang menimbun Jalan Sumatera Lintas Barat, ruas Kerui Liwa pada Senin siang. Jalan sempat tidak bisa dilewati mobil dan motor selama 5 jam setelah tertimbun tanah longsor dari bukit di sisi jalan. Tanah longsor itu terjadi pada Senin dini hari saat hujan lebat. Batu besar dan pohon yang tumbang ikut menutupi jalan raya. Bencana tidak merenggut korban jiwa karena saat kejadian jalan sedang sepi kendaraan. Petugas BPBD Pesisir Barat mengimbau pengendara waspada bencana tanah longsor di Jalan Sumatera Lintas Barat. Imbauan dikeluarkan menyusul intensitas curah hujan di kabupaten ini tinggi. Sehari sebelumnya, bencana serupa juga terjadi di ruas Jalan Pelabuhan Mandi, Pesisir Barat. Saat ini 2 hari 2 malam ini terjadi 2 titik longsor. Satu di Pal 7 ini saat ini, yang kedua kemarin kami kerjakan di Pal 8. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pemakai jalan khususnya Liwa Kerui untuk berhati-hati dan waspada setiap saat kena sekali lagi curah hujan yang sangat tinggi. Senin siang Jalan Sumatera Lintas Barat yang tertimbun longsor telah bisa dilewati mobil dan motor. Para pengendara diimbau berhati-hati karena jalan licin. Untuk mencegah kecelakaan, petugas memasang rambu-rambu di jalan yang rusak akibat tanah longsor. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Juga ada Bang Wawan, ada Direktur, ada Komisaris. Anak SMP ya, kalau nggak salah anak SMP. Pemkot Bandar Lampung Senin siang mencicil tunggakan insentif aparatur kelurahan mulai dari Kepala Lingkungan, Ketua RT, Linmas, Babinsa, dan Babinkantipmas. Total dana yang dikeluarkan 9 miliar rupiah. Pembayaran insentif dilakukan secara simbolis di kantor Kecamatan Teluk Betung Utara. Pemerintah dari Bu Neva. Ya. Insentif yang dibayarkan hanya untuk bulan Mei saja. Insentif di Januari hingga April telah dilunasi, namun untuk periode Juni dan Juli masih tertunggak atau belum dibayarkan. Wali Kota Eva Duyana mengatakan, tersendatnya pembayaran insentif aparatur kelurahan karena keuangan Pemkot belum sepenuhnya pulih. Pemasukan keuangan Pemkot terpuruk akibat parahnya pandemi lalu. Sebelum pandemi, pemasukan harian Pemkot mencapai 1,5 miliar rupiah. Dan saat pandemi turun drastis hanya di kisaran 300 juta rupiah. Tidak lain supaya kita memberikan support kepada semuanya, bahwa kalau kita kerjasama yang baik insya Allah. Apalagi alhamdulillah keuangan daerah sudah sedikit membaik, sudah makin lama makin baik, dan mudah minta tolong kerjasama yang baik. Dan sekarang kan bukan karena insentifnya, bahwa ini rasa tanggung jawabnya. Insentif Kepala Lingkungan, RT, Babinsa, dan Babinkantipmas jumlahnya sama, yakni Rp1.750.000 per orang setiap bulannya. Jumlah Kepala Lingkungan 209 orang, Ketua RT 2.769 orang. Insentif anggota Linmas Rp750.000 per orang setiap bulannya. Jumlah Linmas 4.077 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pembudidaya jamur tiram di Tulang Bawang sedang dilanda masa sulit yang berdampak pada turunnya omset. Hasil panen jamur turun disebabkan cuaca ekstrim. Jamur tidak bisa tumbuh karena belakangan cuaca sangat panas. Salah satunya dialami Yuli Hertikawati, pembudidaya jamur tiram di Desa Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Jika biasanya ia bisa panen hingga 15 kg per hari, kini menurun hingga lebih dari 50%. Kondisi itu membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar dan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Ya kendalanya karena cuaca sekarang kan lagi panas. Terus jamurnya garing, kuning-kuning gitu lah Mas. Biasanya kita sehari berapa Kak? Sehari kurang lebih ya 15 kilo lah. Kalau dibandingkan sekarang musim kemarau ini? Yo berkurang sekali jamurnya. Sedangkan permintaan di pasar gimana Mbak? Kalau permintaan di pasar tuh lumayan ya banyak sebenarnya Mas.
Upaya keras Yuli Hartikawati dengan rutin menyiram tanaman tak membuahkan hasil, bahkan jamur malah tumbuh kerdil hingga mati. Padahal harga jamur tiram saat ini sedang bagus, yakni Rp12.000 per kilogram. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Angka kemiskinan di Lampung Barat sejak 2019 hingga 2021 hanya berkurang 1% setiap tahunnya. Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2021, angka kemiskinan Lampung Barat mencapai 21.949 jiwa. Sementara dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, jumlah warga Lampung Barat sebanyak 307.294 jiwa dari 91.612 keluarga. Hal itu terungkap dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan dari Dinas Sosial Lampung Barat pada Senin pagi. Kondisi itu mendorong Pemda Lampung Barat melalui Dinas Sosial segera membenahi verifikasi dan validasi DTKS serta penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS supaya program bantuan sosial dapat tepat sasaran. Data DTKS ini sangat diperlukan, sehingga memerlukan kebijakan dari Pratin untuk memutuskan berbagai hal ya terkait dengan item-item yang ada di DTKS seperti itu, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu ya, sehingga ini tepat sasaran seperti itu. Jadi nanti Kementerian Sosial mengeluarkan regulasi yaitu verifikasi DTKS bisa diperbaiki setiap bulan. Namun pendataan harus dilakukan maksimal di daerah supaya tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.